yang telah dilakukan oleh guru penggerak yaitu Gede Putra Aryawan SPD MPD di SMA Negeri 1 Kediri, yaitu yang pertama mengembangkan diri dan orang lain. Ini sudah sangat baik sekali. Saya ambil contoh dalam mengembangkan diri, beliau sudah yang pertama dulu beliau sudah bisa katakanlah menyusun sebuah buku, itu kan pengembangan diri juga. Jadi beliau sudah terbiasa dengan hal seperti itu. Kemudian yang kedua, kemarin ketika kita SPMI, di mana kita semua katakanlah kami ini kurang siap, nah beliau yang hadir di situ. Dia sudah mampu membimbing kita semuanya, sehingga mampu menghasilkan suatu karya tulis yang Nastongkare ya sudah diakui lah ketika kita presentasikan di LPMP. Gitu. Nah yang kedua tentang memimpin pembelajaran, ini kan kegiatan rutin. Jadi selama beliau mengajar di SMA 1 Kediri, pengamatan saya beliau selalu melaksanakan tugas-tugas pembelajaran yang diberikan dengan baik, dengan penuh tanggung jawab. Di apapun yang diberikan itu pasti dikerjakan, tidak ada artinya menolak gitu. Jadi dilaksanakan sesuai, kalau mengajar sesuai dengan jadwal yang diberikan. Kemudian ketemu dengan siswa, kalau ada permasalahan selalu diselesaikan dengan baik. Nah mengenai memimpin pengembangan sekolah, ini memang saya dulu sebelum jadi kepala sekolah berpikirnya kan seperti itu. Tapi dengan kita berlatih, dengan nanti sharing, nah, termasuk saya kan kepala sekolahnya beliau, jadi kita akan berbagi bagaimana caranya memimpin dalam pengembangan sekolah. Nah kita akan berikan kesempatan. Salah satunya mungkin beliau menjadi dulu jadi pimpinan yang langsung kecil, misalnya jadi pemimpin ketua panitia gitu dulu. Satu kegiatan, nah yang sederhana dulu, karena di situ nanti sudah terbiasa, kita tingkatkan lagi nanti pada satu saat, kalau saatnya nanti siapa tahu nanti dia bisa menjadi wakil kepala sekolah gitu. Nah di situ juga salah satu cara untuk bisa memimpin dalam pengembangan sekolah. Nah termasuk juga dalam manajemen memimpin manajemen sekolah. Ini memang kalau saya melihat dari perkembangan guru penggerak ke depan kan beliau-beliau ini diharapkan menjadi pemimpin di sekolahnya masing-masing, dan mudah-mudahan. Nah oleh karena itu, jadi beliau nanti kita persiapkan, kita ajak sering sharing, sering diskusi, dan kita berikan kesempatan gitu kan. Kesempatan dulu untuk berkiprah, dalam artian nanti kita berikan kesempatan beliaunya untuk menjadi pemimpin di dalam satu kegiatan gitu. Misalnya ada event-event apa, kita berikan kesempatan. Dan kalau nanti beliau ada kesempatan juga kita berikan untuk menjadi wakil kepala sekolah, atau mungkin tugas-tugas yang lainnya yang dimana tugas itu bisa mengembangkan kreativitasnya khususnya di dalam bidang kepemimpinan. Saya kira itu nanti alami. Jadi kalau dia sudah punya dasar-dasar dan kesempatan ada, itu pasti muncul. Munculnya bisa dari diri sendiri, bisa dari orang lain. Mungkin demikian. Harapannya dari guru penggerak khususnya di SMA Negeri 1 Kediri, harapan atau mimpi yang ingin diwujudkan di SMA Kediri melalui guru penggerak ini. Apa yang harapannya? Yang pertama, karena sekarang musim pandemi, saya harapkan guru penggerak sehat dulu gitu. Sehat biar dia bisa melaksanakan tugas-tugas yang diberikan, karena kemarin saya mengikuti 9 bulan luar biasa beratnya, oleh karena sehat dulu. Nah nanti kalau sudah sehat, ikuti dulu kegiatan dengan baik, dengan sempurna lah, sesuai dengan program, sesuai dengan kemarin yang dibuat itu. Kendala sudah bisa diatasi, sehingga nantinya memang benar-benar sudah menjadi guru penggerak. Nah kalau sudah menjadi guru penggerak, kalau cita-cita saya, beliau itu nanti kita menjadikan kesempatan untuk memberikan apa yang sudah didapat di guru penggerak kepada teman-teman guru yang lain. Saya kira memang sewajarnya seperti itu, karena sekarang ilmu itu nak berkembang. Kalau kami ini, kalau saya termasuk yang baby boomers itu kan, jadi ilmu kita itu sudah kurang up to date lagi. Jadi sekarang kalau saya ikut-ikut juga di webinarnya, ilmunya sangat update sekali. Nah khususnya tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Saya yakin yang tidak ikut guru penggerak itu tidak semuanya tahu tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, di mana dengan membaca itu kita flashback kembali. Ki
kita bisa menilai, mengevaluasi diri kita sendiri apakah kita sudah benar-benar jadi guru atau belum seperti itu. Jadi harapannya ke depan saya harapkan Pak Gede Putra Irawan bisa lulus melaksanakan tugas-tugas yang diberikan, lulus dengan hasil yang baik, sehingga kita nanti jadikan contoh untuk pengembangan sekolah di SMA 1 Kediri. Mudah-mudahan nanti ada yang mengikuti jejak beliau. Nah, demikian. Kompetensi yang sudah baik yang dimiliki oleh Bapak I Gede Putra Irawan itu adalah dalam hal pengembangan pribadi, beliau sudah banyak menghasilkan karya-karya tulis, dan karya-karya tulisnya itu pun sudah ada yang sampai mendapat juara, kemudian ada juga yang mendapat penghargaan-penghargaan. Begitu juga pengembangan dirinya beliau lakukan juga melalui workshop, seminar-seminar yang beliau ikuti dengan baik. Kemudian yang terkait dengan orang lain, pengembangan yang beliau dapat lakukan itu adalah beliau mampu memberikan motivasi, beliau mampu menjadi inspirasi bagi anak-anak didiknya. Sehingga apa yang beliau lakukan, tugas yang beliau lakukan, lomba yang beliau lakukan selalu mendapatkan respon dan dukungan yang baik dari anak-anaknya atau murid-muridnya. Dan itu bukan dengan murid-murid saja, dengan teman se-MGMP pun beliau itu mampu juga memberikan motivasi kepada rekan-rekan se-MGMP, sehingga dalam setiap kesempatan beliau selalu diajak untuk berkoordinasi, sharing terkait dengan model dan perlengkapan pembelajaran. Kemudian yang berikutnya, kelebihan yang beliau miliki itu adalah beliau mampu sebagai pemimpin dalam pembelajaran. Ini yang tidak mudah. Karena biasanya setiap murid, apalagi ketika diberikan tugas, murid biasanya banyak yang mengeluh dan banyak yang punya alasan untuk tidak mengerjakan. Tetapi beliau, apa yang beliau lakukan, walaupun tugas yang beliau lakukan berat, ataupun mungkin waktunya tidak terlalu lama, tetapi murid mengerjakan dengan baik. Itu tidak lepas dari bagaimana dia mampu mengajak murid, memotivasi murid, sehingga apa yang beliau berikan itu bagi murid itu adalah merupakan tantangan, itu adalah merupakan suatu kesempatan, dan itu merupakan suatu kebanggaan bagi murid ketika mampu mengerjakan itu. Selain itu juga beliau setiap saat itu selalu mendapat pertanyaan dari murid, baik itu melalui WA maupun ketika bertemu secara langsung. Itu adalah suatu indikator bahwa beliau sudah mampu memimpin dalam pembelajaran itu sendiri. Nah, selanjutnya, walaupun beliau itu tidak sebagai kepala sekolah ataupun kepala yang lain, tetapi beliau keberadaannya sudah sangat punya arti bagi keberadaan sekolah, bagi pengembangan sekolah maupun bagi manajemen sekolah itu sendiri. Buktinya apa? Beliau selalu dilibatkan oleh kepala sekolah maupun teman-teman di Wakasek misalnya untuk menyusun program-program khususnya yang berkaitan dengan literasi. Misalnya bagaimana caranya untuk memberikan memotivasi murid untuk membaca. Beliau menyarankan untuk membuatkan tempat-tempat buku, kemudian pojok baca dan sebagainya. Jadi keberadaan beliau terkait dengan pengembangan sekolah maupun pengembangan manajemen sekolah itu sangat punya arti dan sangat diperlukan oleh pihak sekolah, dalam hal ini khususnya Bapak Kepala Sekolah. Jadi saran saya buat beliau, Bapak I Gede Putra Irawan, adalah tetaplah bekerja, tetaplah bersemangat, tetap sharing, baik itu kepada anak-anak, kemudian guru, baik itu kepala sekolah sekalipun. Sehingga apa yang beliau pelajari kemudian dapat beliau mantapkan
sehingga nantinya bisa berguna bagi sekolah dan juga bagi orang banyak. Perkenalkan, nama saya Indira Prana, merupakan siswa-siswi SMA Negeri 1 Kediri. Nah, jadi hal positif yang saya lihat dari Pak Putra Aryawan selaku guru mata pelajaran Bahasa Indonesia di SMA Negeri 1 Kediri ini, saya melihat beliau merupakan guru yang tetap berinovasi, tetap kreatif, dan tetap menciptakan ide-ide yang sangat wow istilahnya. Dan saya merasa terinspirasi oleh beliau untuk terus semangat, terutama dalam bidang hal tulis menulis. Selain itu, beliau juga tetap semangat walaupun di masa pandemi seperti ini. Beliau tetap mengajarkan kita secara virtual menggunakan yang namanya Google Meet atau Zoom. Di sana beliau memberikan banyak sebuah motivasi untuk kita untuk terus semangat, terus berkarya dalam menciptakan sesuatu yang baru. Dan salah satu contohnya, beliau sangat semangat dalam bekerja sama untuk mengikuti lomba-lomba. Yang contohnya waktu ini, kami dari SMA Negeri 1 Kediri sempat mengikuti lomba yang namanya Lomba Perpustakaan. Di sana beliau sangat banyak meminta masukan baik dari guru, siswa, dan warga sekolah yang lainnya, sehingga kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal dari lomba tersebut. Pada proses pembelajaran daring ini, saya melihat sosok Pak Putra ini merupakan sosok yang mendepankan kepentingan siswanya, yang dimana beliau saat proses pembelajaran daring tersebut, beliau tidak menggunakan egonya sendiri, melainkan beliau menggunakan dan mengedepankan kepentingan para siswa, sehingga kami para siswa merasa senang, nyaman, dan tidak terbebani saat proses pembelajaran daring. Hal yang perlu ditingkatkan dari Pak Putra ini adalah pengendalian emosi, yang dimana kami selaku siswa yang sering membuat olah, sering membuat kesal, dan sering membuat beliau merasa tidak nyaman saat mengajari kelas kami. Dan kami semua berharap agar beliau lebih ekstra sabar lagi saat mengajar di kelas kami, sehingga terciptanya suasana yang nyaman antara kami dan beliau saat belajar di kelas. Semoga Pak Putra tetap semangat.